Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini seperti biasa, aku mau lanjutkan lagi kasusnya Vina guys, karena kasusnya belum selesai ya, masih ada 7 pidana lagi. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan maaf kalau aku baru bikin video lagi karena kemarin aku kurang enak badan gitu ya. Dan ini habis dibekam gitu, dan mudah-mudahan ya udah agak mendingan sih guys. Jadi saya bikin lagi daripada saya kemarin maksain bikin video dan moodnya kurang bagus, jadi lebih baik break dulu 2 hari gitu ya. Nah, kita lanjut videonya seperti apa sih. Ini pembahasannya tentang Aib dan Ibtu Rudiana nih. Yuk kita lihat seperti apa guys. Tidak mengeluarkan atau menghadirkan saja saksi Aib ini dan juga Ibtu Rudiana. Kalau saksi Aib ini saya nggak urusan itu mau dihadirkan mau nggak, itu nggak urusan. Karena ini sekarang tinggal tunggu aja lah PK itu aja. Tapi polisi kan bisa memburu keberadaan Aib ini, Pak Arianto. Nggak perlu, bagi saya polisi tidak perlu mengeluarkan itu. Kalau polisi itu berkehendak untuk melakukan hati rakyat ya, mungkin dia bisa menghadirkan. Tetapi kan itu kan tidak jalur hukum yang kayak gitu yang mestinya dituntut. Jalur hukum yang dituntut itu harusnya adalah apa yang terjadi sekarang ini yang dipertanyakan itu clearkan dulu. Ini tapi kan keterangan Aib ini adalah keterangan yang krusial begitu Pak Arianto. Apa tidak sebaiknya saja dihadirkan oleh polisi? Minimal diminta lagi keterangannya. Itu hanya perdebatan di dalam publik kan gitu ya. Gitu, makanya nanti kalau di PK barangkali kan akan terjadi perdebatan di sana yang sesungguhnya apakah si Aib itu bohong apa tidak. Kenapa ya guys ya? Serasa Bapak Arianto ini menutupi sesuatu sehingga beliau itu takut banget kalau Aib ini diperiksa gitu kan, karena kan sudah jelas banget 1000 jelas ya bahwa kesaksiannya itu palsu gitu ya guys ya. Dan bersama Rudiana, kalau emang mereka tidak bersalah, kenapa mereka bersembunyi gitu kan? Seakan-akan ini tuh DPO yang sebenarnya siapa sih? Aib dan Rudiana atau Peggy alias Peron atau Dani atau Andi ya. Yang jelas-jelas itu kan kata Pak KDM itu siapa sih? KDM ya, Pak Deddy Mulyadi maksudnya guys, maaf. Tiba-tiba ingatan karena habis sakit jadi ya. KDM adalah Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwasannya kalau si 3 DPO itu kan nama itu kan muncul dari Surahman ya. Surahman yang itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa si Aib sama si Rudiana ini nggak muncul kalau mereka emang benar tidak melakukan kesalahan gitu ya guys ya, kecuali ada yang disembunyikan gitu ya guys ya. Nah ini bapak ini juga agak wajah-wajahnya ini ada agak rasa ketakutan gitu, takut terbongkar gitu, takut gimana gitu ya guys ya. Ini ada lanjut lagi ke video selanjutnya. Kira polisi harus mulai jujur membuka, terutama mengenai barang bukti. HP-nya Vina itu di mana sekarang? Ya, di mana itu HP-nya itu, dan posisi dengan HP-nya itu kalau dapat, itu kan bisa akan membantu. Ya, jadi sampai sekarang polisi sekarang nggak bisa menunjukkan di mana HP-nya itu. Jadi sebaiknya menurut saya polisi mulai menyidik lagi ke belakang nih, HP yang tidak ada, ya kan? Kemudian juga CCTV yang belum dibuka. Nah ini kemana semua? Saya yakin dan percaya itu ada. Nggak mungkin tidak ada. Saya melihat di dalam berkas-berkas itu, saya indikasikan itu ada loh. Nah pertanyaan sekarang, mau nggak polisi membongkar itu dan mengekspos kepada publik barang itu di mana, supaya polisi ini jangan dicecar terus sama para masyarakat Indonesia. Jujurlah, di mana itu HP, tunjukkan apa isinya, jangan ditutupi. Kalau ditutup terus, saya melihat ini masyarakat tidak akan puas gitu loh. Jadi saya kira polisi sudah waktunya coba lihat di mana itu. Nah kemudian juga waktu itu di otopsi ulang ketika mayatnya digali kemudian diekshumasi. Kemudian itu kan pasti ada foto-foto yang berwarna kan? Ya kan pasti difoto, di video dan sebagainya. Coba buka ke publik lah. Nah, dari terang benderang kita bisa lihat sebenarnya. Kalau ini kan sekarang hitam putih. Coba itu kan terlihat itu pasti kan. Videonya itu kayak apa?
retaknya dan sebagainya, kelihatan itu semuanya. Oke, baik. Nah, kalau itu sudah dapat akan bisa menjadi terang perkara ini. Oke, Pak Arianto menanggapi Bang Oto tadi, kalau dari Polri artinya apa asistensi yang bisa dilakukan untuk mengawasi agar proses ini ke depannya berjalan secara transparan? Kalau saya sih tidak mulainya tidak pada kesalahan Polri mutlak ya. Polisi dulu pada tahun 2016 itu sudah melakukan penyidikan yang maksimal, walaupun scientific crime investigation-nya nggak diterapkan, tetapi itu kan sudah diterima oleh hakim bahwa itu menjadi bukti yang kuat bahwa sehingga bisa memandangkan 8 orang itu. Nah sekarang apabila nanti PK ini kemudian menganulir bahwa itu pengadilan tidak benar, nah barulah polisi bisa dipaksa sekarang bahwa dulu bukti yang disampaikan cuma gitu itu ternyata kurang lengkap. Berarti dia akan mencari lagi bukti-bukti yang dulu cuma disampaikan bukti tapi tidak dianalisis, kemudian mungkin perlu dianalisis lagi. Jadi kuncinya bukan pada polisi yang sekarang terbuka, dulu tertutup, bukan masalah. Dulu bukti-bukti yang diajukan oleh polisi dulu itu yang diterima, harus dikoreksi lagi bahwa bukti itu ternyata kurang jelas ya, sehingga dia dibantah, maka polisi harus sidik ulang dengan lebih cermat lagi, dengan semua apa-apa bukti yang ada dimasukkan dengan dalam penyidikan yang baru ini. Penyidikan yang cermat. Gitu. Baik, penyidikan yang cermat tadi catatannya. Terima kasih. Nah, menurut kalian gimana nih? Kenapa beliau itu sangat takut ya sama ini membuka CCTV, membuka HP? Bukannya HP-nya si Vina udah dikembalikan sama kakaknya Vina ya, kalau nggak salah ya. Aku pernah lihat VT-nya di Bang Reza ya, kalau nggak salah waktu itu aku lihat bahwa HP-nya Vina udah dikembalikan ke kakaknya Vina kalau nggak salah ya. Maaf kalau salah nih, kalian tulis kolom komentar benar apa enggak. Nah, kenapa sih Pak Arianto ya kalau nggak salah namanya nih Bapak ini ya. Nah, kayak ada ketakutan gitu. Kenapa ada CCTV itu nggak dibuka ini gitu, kayak kenapa sih nggak mengakui kalau Polri pada saat itu ya, Polri Jabar itu Cirebon maksudnya melakukan kesalahan gitu, kalau emang ini ya, kenapa tidak mengakui saja gitu guys. Nah ini kita lanjut lagi di video selanjutnya. Teman-teman, hari ini ada berita Peggy Setiawan akhirnya ya menang pra peradilan. Apa ini pertandanya? Pertanda bahwa no viral no justice masih ampuh teman-teman ya, masih ampuh. Kalian bisa lihat bagaimana kepolisian yang super power bisa dikalahkan oleh kekuatan masyarakat, yaitu kekuatan media sosial teman-teman ya. Jadi always keep trying, dan kita coba ya membantu dan merubah Indonesia ini supaya Indonesia ini bisa lurus ya. Kepada kepolisian saya sudah memberikan kritik keras kepada kalian untuk berubah ya. Dan hal yang terjadi seperti hari inilah yang saya sangat sesali gitu loh. Karena kenapa ya? Seharusnya kalian itu menjadi institusi yang hebat, institusi yang baik. Tapi karena kalian banyak oknum-oknum korup, akhirnya kalian itu selalu bekerja dengan mengkriminalisasi orang dan memaksakan sebuah kasus yang sebenarnya itu tidak sesuai KUHP dan tidak sesuai KUHP ya. Jadi saya harap kepada Kapolri berubahlah Pak ya. Karena apa, masyarakat masih punya harapan dan masih mengharapkan agar Polri bisa menjadi baik dan bisa menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Benar sependapat dengan Pak Alvin ya. Ya kita lanjut lagi di video selanjutnya. Sekarang ini akun yang namanya Peggy Setiawan juga ya bro, ya diretas. Siapa yang meretasnya? Adakah AF di situ yang meretas? Karena selama kasus Peggy ada di tahanan, ya ponselnya kan disita sama mereka. Sekarang akun yang namanya Peggy Setiawan Kuli Bangunan yang udah bebas ini dimasukkan ke geng motor. Aktif loh sekarang. Bener-bener ini mau rekayasa, mau perang ini Indonesia. Ntar lama-lama dibom masyarakat pula itu. Kesel. Lah iya, lama-lama masyarakat seluruh rakyat Indonesia marah kalau dibom gimana itu. Yo. Nggak tahu kalau rakyat marah nanti ngamuknya seperti apa. Ya, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Waduh, makin pusing ya. Dan ini nggak pernah selesai kasus ini ya guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.